Audio Jungle. Audio Jungle. Pengertian manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah. Manajemen risiko adalah cara yang digunakan oleh manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan adanya risiko. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan dari manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah yaitu menyediakan informasi tentang adanya risiko, memastikan bank tidak mengalami kerugian, meminimalisasi kerugian, mengukur eksposur, mengalokasikan modal, serta membatasi risiko tersebut. Sebab adanya manajemen risiko pembiayaan. Pertama, risiko pembiayaan muncul apabila bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan. Kedua, akibat terlalu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi demi memanfaatkan kelebihan likuiditas. Ketiga, penilaian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Prinsip penilaian pembiayaan. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama, karakter. Merupakan penilaian terhadap kepribadian calon peminjam. Yang kedua, capacity. Yang merupakan penilaian terhadap kemampuan calon peminjam dalam mengatur atau mengelola keahlian bidang usaha yang dijalaninya. Yang ketiga, capital. Merupakan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang keempat, collateral, yang merupakan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh peminjam, dan apabila suatu hari terjadi risiko, maka jaminan tersebut menjadi pengganti dari kewajibannya. Yang terakhir adalah condition, di mana penilaian terhadap kondisi ekonomi dengan jenis usaha yang dijalani oleh calon peminjam. Proses manajemen risiko pembiayaan, identifikasi risiko pembiayaan. Yang pertama ini kita seperti mencatat atau meneliti risiko apa saja yang akan keluar ketika kita membiayakan suatu kegiatan. Setelah itu kita akan mengelompokkan risiko pembiayaan. Dalam pengelompokan ini kita akan mengelompokkan risiko-risiko apa saja yang akan keluar pada saat pembiayaan dalam suatu kegiatan tersebut. Lalu ketiga, pengukuran tingkat risiko. Nah, ketika sudah di pengelompokan ini, kita dapat mengukur risiko itu besar apa kecil dalam suatu kegiatan tersebut, sehingga kita dapat mengendalikan risiko pembiayaan, risiko tersebut dalam suatu pembiayaan dalam suatu kegiatan. Identifikasi risiko pembiayaan. Proses pengidentifikasian risiko dilakukan oleh BMI dengan sistem yang terintegrasi atau terkomputerisasi. Pengidentifikasian dilakukan pada akhir bulan oleh analisis pembiayaan. Semua data terkait angsuran dan sisa pinjaman masuk ke dalam database. Pengelompokan risiko pembiayaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan macet, dan terakhir pembiayaan diragukan. Pengukuran tingkat risiko pembiayaan. Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan oleh non-performing finance atau NPF, yaitu pembiayaan yang tidak diikuti oleh pelunasan pembayaran pokok atau angsuran sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga ada kemungkinan potensial loss. Rasio NPF sama dengan NPF dibagi total pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar rasio NPF, semakin tinggi pula risiko yang ditanggung oleh bank. Pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk ke dalam NPF. Baik, saya Ajeng Cecil Setiarini akan melanjutkan penyampaian
materi pengendalian dan pengelolaan risiko pembiayaan. Yang pertama itu ada Preventive Control of Finance. Preventive Control of Finance adalah pengendalian pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut bermasalah. Upaya Preventive Control of Finance itu dilakukan dengan cara yang pertama itu dengan penetapan prosedur dan kebijakan umum. Prosedur dan kebijakan pembiayaan ini merupakan acuan bank dalam melakukan pengendalian risiko mulai dari pemberian pembiayaan sampai pada penagihan. Yang selanjutnya itu ada asuransi pembiayaan. Asuransi di sini untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari risiko pembiayaan. Bank juga dapat melakukan kerjasama dengan beberapa asuransi. Bisa juga asuransi jiwa itu yang dapat digunakan apabila peminjam meninggal dunia, dan juga bank bisa melakukan kerjasama dengan asuransi pembiayaan guna untuk mengurangi kerugian akibat pembiayaan macet. Upaya yang selanjutnya itu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya risiko pembiayaan. Oleh karena itu, manajemen mengadakan pelatihan sebagai upaya untuk terus meningkatkan sumber daya manusia. Di antaranya itu bisa dengan pelatihan analisa pembiayaan dan pembiayaan bermasalah, pelatihan aspek legal dan akad-akad bank syariah. Upaya yang selanjutnya itu juga ada penagihan intensif. Penagihan intensif ini dapat dilakukan dengan cara memantau saldo di rekening tabungan peminjam dan melakukan potongan sejumlah angsuran saat jatuh tempo. Apabila terdapat peminjam yang menunggak pada tahun pertama, maka dilakukan beberapa langkah untuk menghindari kerugian, yaitu dengan yang pertama dengan cara pengiriman surat pemberitahuan angsuran kedua. Terus yang kedua itu konfirmasi melalui telepon, dan terakhir itu dengan cara pengiriman surat peringatan. Upaya yang terakhir itu ada manajemen kolektibilitas. Meningkatnya nilai kolektibilitas, kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet itu dapat mengakibatkan PPAP yang harus dibentuk semakin besar. Hal ini berdampak pada menurunnya laba dan KAR, sehingga tingkat kesehatan pembiayaan itu memburuk. Oleh karenanya, pengelolaan kolektibilitas itu penting dilakukan karena berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bank. Pengendalian dan pengelolaan risiko pembiayaan yang kedua itu ada Repressive Control of Finance. Repressive Control of Finance adalah pengendalian dan pengelolaan pembiayaan yang dilakukan melalui tindakan penyelesaian setelah pembiayaan tersebut bermasalah. Upaya Repressive Control of Finance ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu dengan proses revitalisasi, yang kedua itu dengan penyelesaian melalui jaminan. Proses revitalisasi itu dapat dilakukan jika usaha nasabah diindikasikan masih berjalan dan hasil usaha nasabah masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Proses revitalisasi ini meliputi yang pertama itu rescheduling, yang kedua itu reconditioning, yang ketiga restructuring. Upaya yang kedua itu penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian melalui jaminan dapat dilakukan jika nasabah sudah tidak memiliki usaha dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaannya.